Oke, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur buat kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua untuk bisa berbakti lagi pada pagi hari ini, dan untuk saya untuk dapat membagikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan renungan firman Tuhan yang saya bawakan bulan yang lalu ya, yaitu bagaimana agar kita tidak hidup sebagai orang bebal, tetapi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ada beberapa hal yang dikatakan di dalam ayat-ayat di dalam surat Efesus pasal yang kelima, tetapi pada pagi hari ini mari kita sama-sama membaca atau memperhatikan pembacaan firman Tuhan dari satu ayat selanjutnya, yaitu Efesus dalam surat Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-19 ya. Ya, saya share screen dulu. Kelihatan ya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-19. Oke, saya minta tolong Niat untuk membacakannya. Efesus pasal 5 ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Amin. Oke, jadi dikatakan di dalam ayat 19 ini, yaitu agar kita berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Jadi dijelaskan di sini, yaitu agar kita berkata-kata seorang kepada yang lain, atau berkata-kata dengan orang lain. Jangan ngomong sendiri ya, karena nanti akan dikira baru lulus dari situ ya, dari RSJ. Jadi di sini Rasul Paulus berbicara mengenai persekutuan kita satu dengan yang lainnya, dan tentu saja dengan tujuan untuk membangun kehidupan kerohanian kita, dan bukan berkumpul untuk arisan ya. Jadi selanjutnya dikatakan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam apa? Dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Dan memang seringkali apabila kita membaca ayat ini, kita selalu mengaitkan ayat ini hanya sebagai pujian kepada Tuhan. Tetapi apabila kita memperhatikan ayat ini dengan lebih teliti lagi, maka apabila hal ini hanya menunjuk kepada pujian kita dan penyembahan kita kepada Tuhan, maka biasanya akan dikatakan nyanyikanlah kidung pujian dan nyanyian rohani kepada Tuhan. Dan bukan berkata-katalah seorang kepada yang lainnya. Tetapi di sini dikatakan berkata-katalah seorang kepada yang lain. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain berarti ada seorang yang berkata, dan yang lain juga berkata atau menjawab, menyahut, atau mengobrol. Dan bukan semua orang mengucapkan kata-kata yang sama, seperti ketika kita menyanyikan pujian atau penyembahan kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, melalui ayat ini, Allah ingin agar kita berkata-kata satu dengan yang lainnya dalam mazmur, dalam kidung pujian, dan nyanyian rohani. Jadi, menunjuk kepada apakah mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani di dalam ayat ini. Apabila kita berbicara mengenai mazmur ya saudara, maka hal yang pertama yang kita pikirkan adalah mengenai kitab Mazmur atau Mazmur Daud. Dan kata mazmur di dalam Ibrani yaitu Tehillim, yang berasal dari kata Tehila, yang artinya apa? Praise atau pujian. Jadi apabila kita baca lagi ayat ini, maka dikatakan agar kita berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, yaitu pujian, dan bukan cemoohan atau menjelek-jelekan, dan juga bukan gosip ya saudara.
Selanjutnya, dalam kidung pujian. Dan kidung pujian di sini diterjemahkan dalam bahasa Yunani hymnos, atau dalam bahasa Inggrisnya ya, hymn, yang berarti untuk merayakan, to celebrate, yaitu lagu atau ucapan untuk memberi hormat, untuk memuji dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan nyanyian rohani di sini di dalam Alkitab bahasa Inggris, The Passion Translation ya, kalau diterjemahkan sebagai spontaneous songs given by the Spirit, yang artinya lagu-lagu atau kata-kata yang diberikan secara spontan oleh Roh Kudus. Atau dengan kata lain, melalui ayat ini, Allah ingin agar kita berkata-kata seorang kepada yang lain dalam pujian, yaitu perkataan yang membangun, untuk saling mendorong, untuk saling menguatkan antara sesama kita, satu dengan yang lainnya. Dan bukan saling mencemoohkan, saling merendahkan, saling menghina, dan saling menjatuhkan. Dan juga kita mau merayakan bersama-sama kebahagiaan atau pencapaian dan kesuksesan, keberhasilan dari saudara-saudara kita. Apakah di dalam bisnis mereka, di dalam pekerjaan mereka, mungkin mereka mendapatkan promosi di dalam pekerjaannya, mendapatkan pekerjaan yang baru, yang lebih baik, atau di sekolah mereka, kelulusan mereka, dan sebagainya. Dan tentu saja yang sering kita lakukan adalah merayakan ulang tahun dengan bersuka cita atas pertambahan umur yang telah diberikan Tuhan kepada saudara-saudara kita. Dan bukannya iri hati dan saling mencemoohkan dan saling merendahkan. Dan selanjutnya juga dengan nyanyian atau kata-kata rohani, yaitu dengan memberikan kata-kata hikmat dan nubuatan yang membangun dan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita semua. Jadi persekutuan kita dengan saudara-saudara kita seiman tidak seharusnya menjadi perkumpulan untuk membahas arisan atau tempat ngerumpi atau untuk menggosip atau menjelek-jelekan si ini atau si itu, dan saling iri hati, saling mencemoohkan. Jadi kita berkumpul, berbincang-bincang, kita mengobrol, mungkin makan-makan dan lain sebagainya, dan pergi bersama-sama mengunjungi atau membesuk seseorang. Tujuannya adalah untuk saling menguatkan, saling mendorong, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan bukan untuk menjelekkan atau menggosipkan si ini atau si itu ya. Wah, contoh aja. Wida itu sombong banar lah. Baru dapat project segitu aja, udah belagak. Contohnya aja ya, kalau ada Wida, nggak tahu. Bukan seperti itu ya. Nah, tahukah saudara siapa yang disebutkan di dalam Alkitab yang suka ngerumpi dan menggosip? Mari kita membaca di dalam kitab Kejadian, pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai yang kelima. Nia tolong bacakan. Kejadian pasal yang ketiga, ayat 2 sampai 5. Ayat 2, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Amin. Amin. Jadi diceritakan di sini bahwa siapa yang suka ngerumpi, iblis juga suka berkumpul, suka ngerumpi dan berbincang-bincang, dan oleh sebab itu dia mengobrol dengan Hawa. Dan apa yang terjadi di sini? Apa yang dilakukan iblis ketika itu? Maka ia memancing-mancing Hawa untuk memakan buah pengetahuan tentang hal yang baik dan jahat yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Dan apa yang kemudian dilakukan oleh iblis? Ia membuat gosip mengenai Allah. Apa yang dikatakannya? Apa benar mati? Mana mungkin kamu tidak akan mati. Tapi tahu nggak? Allah itu sebenarnya tahu kalau buah pengetahuan tentang baik, tentang hal yang baik dan jahat itu
sangat hebat khasiatnya. Dan kalau engkau memakannya, maka engkau menjadi seperti Allah. Jadi Allah melarang engkau memakannya bukan karena Allah itu baik dan Allah tidak ingin engkau mati. Tetapi ia khawatir nanti engkau menjadi sama seperti Allah. Jadi dengan kata lain, iblis menggosipkan dan menjelek-jelekan Allah kepada Hawa. Bahwa Allah itu berbohong. Dan apa yang diucapkannya itu tidak benar. Dan hal ini membuat Hawa berpikir dan merasa bahwa Allah itu sebenarnya telah membohongi mereka. Karena Allah melarang mereka untuk memakan buah pengetahuan tentang hal yang baik dan yang jahat itu. Karena ia takut dan tidak ingin Adam dan Hawa menjadi hebat seperti Allah. Dan bukan karena Allah memperhatikan mereka dan ingin menghindarkan mereka dari kematian. Dan demikianlah Hawa dipengaruhi oleh perkataan oleh iblis tersebut. Dan itulah yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa karena termakan oleh gosip dari iblis tersebut. Nah, tidak hanya hal itu saja. Di dalam kesempatan lain, iblis juga datang untuk ngerumpi di hadapan Tuhan. Mari kita baca di dalam ayat selanjutnya, Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-12. Tania, tolong bacakan. Ayub pasal 1 sampai 12, ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ayat 7, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan dan menjelajah bumi. Ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat 11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Amin. Amin. Nah, jadi di sini diceritakan bahwa anak-anak Allah datang menghadap Tuhan. Dan ketika itu, iblis ikutan untuk ngerumpi di situ ya, saudara. Maka Allah bertanya, dari mana saja engkau? Kamu iblis. Dan iblis menjawab, katanya ya, oh saya sedang jalan-jalan menjelajahi bumi. Oh bumi, kata Allah. Tahu nggak bahwa ada seorang hambaku di bumi ini namanya Ayub. Dan ia adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur, takut akan Allah. Jadi Allah memuji kesalehan dan kejujuran Ayub ya di depan iblis. Tetapi apa kemudian jawab iblis? Iblis berkata, oh si Ayub itu nggak tahu ya, ia sebenarnya tidak sebaik apa yang kau pikir. Ia akan melakukan hal tersebut hanya untuk mendapatkan berkat-berkat kamu saja. Nah, coba saja berhentikan berkat-berkat tersebut atas kehidupannya. Maka kita lihat saja karakter dan tabiat orang ini sebenarnya. Itu yang dikatakan oleh iblis. Jadi apa sebenarnya yang dilakukan oleh iblis? Ia menggosipkan dan menjelek-jelekan Ayub di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Dan tentu saja Allah tidak termakan oleh gosip dari iblis tersebut. Oleh sebab itu ia membiarkan iblis mencobai Ayub. Karena ia yakin bahwa Ayub bukan seperti apa yang digosipkan oleh oleh iblis tersebut ya. Nah, itulah yang terjadi sehingga Ayub dicobai oleh iblis. Karena iblis menggosipkan dan menjelek-jelekan Ayub di hadapan Allah. Nah, bahkan selama penjajahan Belanda, ketika Belanda menjajah Indonesia pada zaman dulu ya, saya ingat sekali dalam pelajaran sejarah di sekolah dulu, kita selalu belajar bahwa Belanda
mempunyai cara untuk memecah belahkan persatuan di antara suku-suku bangsa dan golongan-golongan di Indonesia. Nah, dengan siasat apa? Adu domba. Atau dengan istilah kerennya divide et impera. Benar ya? Siasat adu domba. Yang sebenarnya adalah gosip. Oleh sebab itu, gosip merupakan hal yang dapat menghancurkan dan memecah belahkan persatuan. Tidak saja pertemanan antara teman-teman yang baik bahkan. Persaudaraan antara dua orang saudara kandung bahkan. Dan persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman. Bahkan perpecahan di antara bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, Rasul Paulus juga berkata di dalam surat Tesalonika, yaitu di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-11. Tolong bacakan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Amin. Dikatakan di sini karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan sebab itu hendaklah kalian tetap saling mendorong dan saling menguatkan sama seperti kalian sedang lakukan sekarang ini. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan pada pagi hari ini agar kita saling mendorong, bukan dorong-dorongan untuk menjatuhkan, tapi untuk mendukung, untuk saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lainnya di dalam Tuhan. Sehingga gereja kita tidak terpecah belah. Ada golongan ini, golongan itu, tetapi menjadi solid, menjadi kuat, bersatu. Seperti pepatah berkata ya, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sehingga gereja kita akan bertumbuh, akan berkembang, dan banyak jiwa dimenangkan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah bagi kita semua orang-orang yang percaya kepadanya pada pagi hari ini. Amin, ya saudara. Dan kata-kata yang baik dan yang positif yang kita ucapkan untuk menguatkan dan mendorong saudara-saudara kita itu sangat berguna untuk membangun tidak saja orang tersebut, tetapi juga hubungan kita satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu kita harus belajar untuk mengendalikan lidah kita dengan tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik dan negatif di dalam perkataan dan ucapan-ucapan kita. Ada sebuah lagu lama ya saudara, lagu romantis yang berjudul Lidah Tak Bertulang. Dan memang ada mungkin dari saudara-saudara yang masih ingat dengan lagu tersebut yang menceritakan mengenai janji-janji yang diucapkan oleh lidah yang kemudian tidak ditepati. Dan memang tidak ada tulang di lidah kita. Oleh sebab itu lidah itu sangat fleksibel. Dan walaupun kelihatannya lembek dan lemah, tetapi lidah itu cukup kuat untuk menghancurkan seseorang dan bahkan membunuh seseorang. Oleh sebab itu kita sering melihat kejadian di mana terjadi percekcokan, pertengkaran yang berujung dengan pembunuhan karena ucapan-ucapan yang dikatakan oleh seseorang yang membuat orang lain menjadi sakit hati dan melakukan kejahatan tersebut. Nah, karena itu firman Tuhan berkata di dalam surat Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kedua sampai yang keenam. Nia tolong bacakan. Sebab kita semua bersalah dalam barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 3, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 4, dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ayat 5, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6, lidah pun adalah api, yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Amin. Amin. Jadi dikatakan di sini bahwa lidah kita yang tak bertulang itu adalah seperti api yang dapat menjalar dengan cepat. Dan saya tahu
di Banjarmasin sering terjadi kebakaran. Dan apabila terjadi kebakaran, maka apinya juga akan sangat mudah untuk menjalar ke rumah-rumah yang lain. Dan karena kebanyakan rumah dibangun dengan kayu ya saudara, yang memang bahan yang mudah terbakar. Jadi lidah kita itu seperti api yang dapat menjalar karena di dalam kebakaran tersebut. Ya, apa yang kita ucapkan bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun akan dapat dengan mudah menjalar kemana-mana. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, apabila kita dapat mengendalikan lidah kita, maka kita juga dapat mengendalikan seluruh tubuh kita. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu adalah benar. Karena kita dapat mengendalikan tubuh dan bahkan kehidupan kita dengan lidah kita. Jadi mengapa seringkali kita tidak bisa mengendalikan lidah kita? Dan kita selalu mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Apakah kepada orang lain atau mengenai orang lain? Mari kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-34. Nia tolong bacakan. Matius pasal 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Amin. Jadi di sini diceritakan bahwa sebelum ini ya dikatakan bahwa dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan, dan orang tersebut buta dan bisu. Jadi orang yang buta dan bisu bisa saja karena orang tersebut kerasukan setan ya saudara. Walaupun tidak semua orang yang buta dan bisu itu kerasukan setan. Dan kemudian Yesus menyembuhkan orang tersebut. Sehingga orang-orang di situ mereka menjadi sangat takjub. Tetapi di situ juga ada orang-orang Farisi. Dan mereka berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Dia berkata, tahu nggak? Ia sebenarnya mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, yaitu penghulu setan. Mengapa mereka mengatakan hal tersebut? Karena hati dari orang-orang Farisi tersebut diisi dengan kedengkian, iri hati, dan jahat. Oleh sebab itu, mereka mengungkapkan apa yang ada di dalam hati mereka melalui ucapan-ucapan mereka. Dan di dalam ayat, oleh sebab itu Yesus berkata kepada mereka, kepada orang-orang Farisi, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan hati kamu sendiri jahat. Karena yang diucapkan mulut itu keluar dari hati. Jadi kita harus memperhatikan apa yang kita ucapkan. Kalau kita melihat bahwa ucapan kita selalu hal yang jahat, menjelekan ini, menjelekan itu, dan sebagainya, maka kita harus melihat hati kita juga. Karena apa yang ada di dalam hati kita itulah yang keluar dari mulut kita. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Nia tolong bacakan. Ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Amin. Amin. Jadi di sini Yesus juga menjelaskan, mengungkapkan bahwa apa yang keluar dari mulut itu sebenarnya berasal dari atau meluap dari hati kita. Jadi kata-kata yang keluar dari mulut kita yang tidak baik, kata-kata yang negatif, kita ucapkan sebenarnya keluar dari hati kita yang dipenuhi dengan kenegatifan. Dan memang karena dosa ya saudara, maka seringkali hubungan kita dengan saudara-saudara kita dipenuhi dengan kedengkian, penuhi dengan kebencian, iri hati, dan berbagai hal-hal yang negatif di dalam hati kita. Contoh saja, kita mengetahui cerita mengenai Kain dan Habel. Dua orang saudara yang seayah dan seibu, ya saudara, yang bertumbuh bersama-sama, mereka bermain bersama-sama sejak kecil. Namun karena ada sakit hati di dalam hati Kain, maka terjadilah hal yang tidak diinginkan. Kita tidak tahu apa yang mereka percakapkan setelah mereka mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Namun diceritakan bahwa hati Kain menjadi sangat panas, yang pada akhirnya menyebabkan kejadian pembunuhan tersebut. Dan oleh sebab itulah Yesus
telah mati di atas kayu salib bagi kita semua di atas kayu salib untuk mengubah kenegatifan tersebut. Tanda minus itu ya saudara, menjadi positif. Sehingga hubungan kita dengan sesama kita yang dilambangkan dengan tanda minus itu atau tanda negatif itu diubahkan menjadi tanda positif. Tidak lagi negatif. Sehingga ketika kita menerima Yesus di dalam hati kita, maka ia akan masuk ke dalam hati kita. Dan kasih-Nya akan memenuhi hati kita. Yang melepaskan setiap belenggu dosa, kedengkian, kebencian, iri hati. Dan kasih-Nya itu akan menyembuhkan hati-hati yang terluka oleh karena kata-kata negatif yang diucapkan oleh saudara-saudara kita. Dan mengubah kenegatifan di dalam hati kita tersebut menjadi positif. Oleh karena salibnya. Dan oleh sebab itu tanda salib, Yesus itu melambangkan tanda positif tersebut. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita, bukan lagi kedengkian, bukan lagi kebencian, bukan lagi iri hati, bukan lagi hal-hal yang negatif, bukan lagi gosip, atau hal-hal yang menjelekkan orang lain, tetapi hal-hal yang positif, yaitu kasih Allah. Itulah yang meluap dari hati kita. Sehingga kata-kata kita dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan pengharapan, dan kasih kita kepada Allah untuk saling mendorong, untuk saling menguatkan, dan memberi semangat yang patah, dan untuk membangun gereja Kristus. Oleh sebab itu, apabila apa yang keluar dari mulut kita selalu hal yang negatif, komplain, murmuring ya, bersungut-sungut ya, hal-hal yang jahat, kebencian, dan sebagainya, maka kita harus memeriksa hati kita. Dan kita meminta Allah untuk memperbaharui dan mengubah hati kita dengan kuasa-Nya. Sehingga hati kita diisi dengan kasih Allah, kasih Yesus yang akan mengubahkan hati kita dari hal-hal yang negatif tersebut menjadi positif. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita tidak lagi hal-hal yang negatif, tetapi hal-hal yang positif. Karena itu saudara, perkataan atau ucapan kita sebagai orang-orang yang percaya seharusnya menunjukkan ketiga hal ini. Yang pertama adalah seberapa besar iman kita kepada Allah. Yang kedua, seberapa besar pengharapan kita kepada Allah. Dan yang ketiga adalah seberapa besar kasih kita kepada Allah. Mari kita melihat hal ini ya. Jadi perkataan kita yang pertama menunjukkan berapa besar iman kita kepada Allah. Nah, orang yang negatif tidak akan dapat memiliki kehidupan yang positif. Saya katakan sekali lagi, orang yang negatif tidak akan dapat memiliki kehidupan yang positif. Yaitu kehidupan yang penuh dengan iman, yang dipenuhi dengan kuasa Allah. Karena kuasa Allah tidak dapat bekerja di dalam lingkungan dan kehidupan orang yang negatif. Oleh sebab itu kita perlu iman. Karena iman itu selalu positif. Dan iman adalah keyakinan akan hal-hal yang positif. Yaitu janji-janji Allah yang akan digenapi di dalam kehidupan kita. Yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Di dalam kehidupan kita sekarang ini ketika kita meninggalkan dunia ini. Agar kita dapat berkarya. Agar kita dapat memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Dan kita dapat menerima kehidupan yang kekal bersama Yesus. Seperti apa yang dijanjikan Allah kepada kita semua. Dan tahukah saudara bahwa mujizat hanya dapat terjadi di dalam lingkungan atau di atmosfer, di alam iman. Nah, apabila kita membaca di dalam kitab Injil Markus ya, pasal yang kelima ayat yang ke-6. Tolong bacakan ya. Markus pasal 6 ayat 5, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Amin. Amin. Jadi dikatakan di sini bahwa Yesus sendiri yang adalah anak Allah, dikatakan dalam ayat ini tidak dapat. Bukannya tidak mau ya saudara. Dikatakan tidak dapat, tidak bisa untuk melakukan mujizat ketika itu di Nazaret ya, di tempat tinggal
asalnya. Wah, kok bisa ya? Dan ini terjadi karena ketidakpercayaan mereka di tempat itu. Oleh sebab itu mujizat tidak akan dapat terjadi apabila hati dan sikap kita negatif. Dan tidak mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu sanggup dan mau melakukan mujizat di dalam kehidupan kita pada saat ini. Ya. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui apa yang kita katakan, kita ucapkan, dan apa yang keluar dari mulut kita itu sangat penting. Dan kita harus mengontrolnya, sehingga kita tidak sembarangan menggunakan mulut kita untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik dan tidak bijaksana. Apakah terhadap orang lain atau terhadap diri kita sendiri. Karena kata-kata yang kita ucapkan itu memiliki kuasa yang besar. Apalagi ketika kata-kata tersebut diucapkan oleh orang benar. Ya, siapa orang benar di sini? Kita semua sudah dibenarkan oleh Allah, oleh kematian, oleh pengorbanan dari Yesus ya. Oleh sebab itu firman Tuhan menceritakan sebuah kejadian yang aneh yang terjadi di dalam Injil Markus pasal yang ke-11. Mari kita sama-sama membaca di dalam Markus pasal 11 ayat yang ke-13 sampai 14 dan ayat 20 sampai 23. Nia tolong bacakan. Markus pasal 11 ayat 13, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya, ia mendekati. Markus pasal 11 ayat 13, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan buah ara. Ayat 14, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Ayat 21, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Ayat 22, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. Amin. Oke, jadi diceritakan di sini bahwa Yesus melewati sebuah pohon ara, ya. Ya, di sini ada gambar pohon ara di sini. Maka ketika itu Yesus merasa lapar, maka ia melihat-lihat pohon ara tersebut ya. Apakah sudah berbuah atau tidak? Ternyata tidak ada buahnya. Maka kemudian Yesus berkata kepada pohon ara tersebut, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Wah, murid-murid Yesus mendengar apa yang dikatakan Yesus kepada pohon ara ketika itu. Tetapi mereka tidak mempertanyakannya atau memperhatikannya. Dan mungkin hanya menganggap angin lalu saja ya saudara. Mungkin mereka pikir bahwa Yesus lagi kesal saja karena ia merasa lapar. Sehingga ia mengatakan ucapan tersebut kepada pohon ara yang rindang pada saat itu ya. Namun saudara, pada keesokan harinya, pada pagi-pagi ketika mereka melewati tempat yang sama, dan murid-murid Yesus, mereka melihat pohon ara tersebut dan mereka menjadi sangat terkejut. Karena mereka tidak pernah menduga sama sekali bahwa apa yang dikatakan Yesus kepada pohon ara tersebut benar-benar terjadi. Dan pohon ara yang sama, yang daunnya kemarin masih hijau dan rindang, sekarang sudah menjadi kering sama sekali sampai ke akar-akarnya. Hanya dalam waktu yang sangat singkat saja. Dan mereka tidak tahu harus berkata apa ya saudara. Karena keterkejutan mereka tersebut. Mereka hanya berkata, Yesus, pohon ara tersebut sudah menjadi kering. Dan kemudian Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya
seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-22 dan yang ke-23. Yang pertama, dia berkata, ayat yang ke-22 tadi yang dikatakan, Yesus menjawab mereka. Dia berkata, pertama, percayalah kepada Allah. Yang kedua, ayat yang ke-23 dikatakan, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dipercayainya akan terjadi. Apakah seperti itu? Tidak. Yesus tidak berkata bahwa apa yang dipercayainya akan terjadi, tetapi Yesus berkata apa yang dikatakannya atau diucapkannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi percaya saja di dalam hati kita tidak cukup. Meminta saja tidak cukup. Tetapi kita perlu mengucapkannya atau memperkatakannya melalui pengakuan iman kita. Sehingga apa yang kita katakan itu terjadi. Dan demikianlah juga ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini. Apa yang dilakukannya? Ia berfirman atau berkata, jadilah terang. Dan terang itu jadi. Kemudian Allah berkata juga, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Dan cakrawala pun jadi. Dan seterusnya, saudara. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan berkata bahwa manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Tetapi banyak orang Kristen tidak mengerti hal ini dan membiarkan perkataan-perkataan negatif itu mendominasi perkataan mereka. Dan itulah mengapa mereka senantiasa mengalami kekalahan-kekalahan di dalam kehidupan mereka, baik secara jasmani dan rohani. Dan seberapa sering kita mengucapkan kata-kata yang negatif kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, dan bahkan terhadap diri kita sendiri, tanpa menyadari akibat dari apa yang kita ucapkan tersebut. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata dengan jelas di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21. Nia tolong bacakan. Amsal pasal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Jadi dikatakan bahwa hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Dan bahkan iblis pun tidak memiliki kuasa atas kehidupan dan kematian kita. Tetapi firman Allah berkata bahwa ucapan, perkataan kita itu memiliki peran dan kuasa atas kehidupan dan kematian tersebut. Karena ketika kita percaya apa yang kita katakan atau ucapkan tersebut di dalam hati kita, maka kepercayaan atau keyakinan kita tersebut memberikan hidup kepada apa yang kita katakan sehingga hal tersebut terjadi. Oleh sebab itu, saudara, tidak seharusnya kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik tentang orang lain atau kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri. Tetapi Allah ingin agar kita menggunakan mulut kita dengan bijak untuk saling menguatkan, untuk saling membangun, mendorong, sehingga kata-kata kita menguatkan iman saudara-saudara kita yang lainnya. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan oleh orang itu juga harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Mari kita baca. Dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-36. Nia, tolong bacakan. Matius pasal 12 ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Amin. Amin. Jadi Allah juga akan meminta pertanggungjawaban kita atas setiap perkataan yang kita ucapkan, yang keluar dari mulut kita. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dalam mengucapkan perkataan kita. Dan jangan pikir bahwa, tidak ada orang yang mendengar. Maka tidak apa-apa. Karena Yesus berkata bahwa semua perkataan kita yang sia-sia itu dicatat atau direkam
untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari penghakiman. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, kita tahu bahwa apa yang diucapkan oleh mulut kita itu sebenarnya meluap dari hati kita. Jadi apabila hati kita penuh dengan hal-hal yang buruk, kebencian, kepahitan, iri hati, maka semua hal tersebut ditunjukkan melalui kata-kata kita yang keluar dari mulut kita. Demikian juga apabila hati kita dipenuhi dengan keraguan dan kekhawatiran, maka apa yang keluar dari mulut kita juga perkataan dan ucapan-ucapan yang selalu dipenuhi dengan keraguan dan kekhawatiran. Oleh sebab itu, apabila hati kita dipenuhi dengan iman kepada Yesus, maka perkataan dan ucapan yang akan keluar dari mulut kita adalah pengakuan iman kita dan keyakinan kita akan janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Dan yang akan membangun iman saudara-saudara kita yang lainnya juga ya. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah bagi kita semua, yaitu agar kita menggunakan kata-kata iman tersebut di dalam pujian kita untuk saling mendorong, untuk saling membangun, untuk saling menguatkan saudara-saudara kita. Sehingga melalui perkataan iman kita, setiap gunung pencobaan, gunung permasalahan, gunung sakit penyakit akan dapat diratakan. Dan kita dapat melihat kuasa Allah itu bekerja di dalam kehidupan setiap anak-anak Allah, anak-anak Tuhan di tempat ini. Dan di dalam setiap kehidupan kita semua ya. Nah selanjutnya, perkataan kita juga harus menunjukkan berapa besar pengharapan kita kepada Allah. Nah kita membaca tadi mengenai Ayub yang dicobai dengan sangat berat. Jadi diceritakan bahwa Ayub dicobai oleh iblis. Dan semua hartanya habis, uangnya habis, semua anak-anaknya meninggal, dan bahkan istrinya pun meninggalkan dia. Dan bahkan dia harus menderita sakit borok yang dikatakan dari telapak kaki sampai ke ujung kepalanya, yang membuatnya sangat tersiksa. Dan bahkan kemudian istrinya menyuruhnya mengutuk Allah yang disembahnya tersebut. Oleh atas segala hal yang terjadi kepadanya dan menyuruhnya untuk mati saja ya, daripada harus menderita seperti itu. Jadi di sini kita dapat melihat betapa besarnya penderitaan Ayub ketika itu. Dan di dalam kesukaran dan penderitaannya tersebut. Kemudian Ayub menceritakan apa yang terjadi kepada 3 orang temannya yang datang menjenguknya ketika itu ya. Dan dalam keadaan bingung karena ia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi atas dirinya ya. Dia tidak mengetahui bahwa iblis sedang mencobainya pada saat itu dengan sangat berat. Maka pada saat itu juga ia mengharapkan dukungan dan dorongan dari ketiga temannya untuk memberikan kata-kata yang memberikan pengharapan dan semangat yang baru kepadanya. Tetapi apa yang mereka katakan kepadanya bukanlah kata-kata yang memberikan pengharapan kepada Ayub, tetapi kata-kata yang menyejukkan hati, membangun semangatnya yang patah, tetapi malah menyalahkan dia dan menghakimi Ayub. Dan itu membuat Ayub yang sedang dalam keadaan lelah, keadaan lemah secara jasmani dan rohani ya saudara, hampir saja dia menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi atas dirinya. Dan itulah yang membuat Tuhan murka kepada ketiga teman Ayub itu, yaitu Elifas, Bildad, dan Zofar. Seperti yang dikatakan di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-7. Nia tolong bacakan. Ayub pasal 42 ayat 7, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Amin. Amin. Jadi oleh sebab itu Tuhan menyuruh ketiga temannya tersebut untuk meminta maaf kepada Ayub. Karena Allah murka terhadap mereka, karena mereka bukannya memberi kata-kata yang menguatkan, yang membangun dan sebagainya, dia malah menyalahkan dan menghakimi Ayub. Dan kemudian tentu saja Ayub dia memohon kepada Tuhan untuk mengampuni mereka dan Allah mengampuni mereka. Oleh sebab itu kita harus belajar untuk mengucapkan kata-kata yang memberikan pengharapan yang baru kepada orang yang kehilangan pengharapan dan yang sedang menghadapi masalah, pencobaan, dan memberikan semangat yang baru bagi orang-orang yang patah semangat dan yang lelah di dalam perjalanan kehidupan mereka.
sehingga mereka dapat bangkit kembali, bersemangat, memiliki pengharapan yang baru bagi kehidupan mereka, dan bukannya menggosipkan atau menjelek-jelekan mereka. Oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan selalu memberikan kepada kita kata-kata yang membangkitkan semangat dan memberikan pengharapan yang baru yang dapat menguatkan hati kita. Nah, ketika Musa mati, maka Yosua harus mengambil alih untuk menjadi pemimpin bangsa Israel ketika itu ya. Dan Yosua merasa khawatir karena ia memiliki tugas yang berat, yaitu untuk memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Tetapi bagaimana ia dapat memimpin bangsa Israel untuk berperang dengan orang Kanaan ketika itu dan memasuki tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian itu, apabila Musa yang adalah nabi besar itu tidak dapat melakukannya dan kemudian diserahkan kepada dia. Oleh sebab itu Allah memberikan kepada Yosua perkataan yang menguatkan hatinya untuk memberikan pengharapan yang baru, untuk membagikan semangat yang baru, seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima. Ini tolong bacakan. Pasal 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Amin. Jadi Allah menguatkan hati Yosua melalui perkataannya. Ya, Allah berkata kepada Yosua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggal. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan perkataan itu menguatkan hati dan semangat Yosua yang merasa lemah ketika itu karena tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dan akhirnya dia dapat memimpin bangsa Israel yang telah mengembara selama 40 tahun ketika itu untuk memasuki tanah perjanjian. Oleh sebab itu, saudara, pada hari ini, pada pagi hari ini, firman Tuhan juga berkata di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29 sampai yang ke-31. Tolong bacakan. Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Amin. Allah mengetahui bahwa setiap orang memiliki kekuatan yang terbatas. Bahkan orang-orang yang merasa memiliki kekuatan yang besar, seperti orang-orang muda dan teruna-teruna, mereka pun dapat menjadi lelah dan lesu dan tersandung dan bahkan jatuh. Tetapi firman Tuhan berkata, Allah sendiri akan memberikan kekuatan yang baru kepada kita semua yang merasa lelah dan lesu di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Dan ia juga akan menambahkan semangat kepada kita semua yang merasa tidak berdaya dan patah semangat. Sehingga kita dapat menjadi seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi di dalam kehidupan kita tanpa merasa lelah. Dan kita dapat berlari untuk mencapai tujuan kita tanpa menjadi lesu. Dan berjalan di dalam kehidupan kita tanpa merasa lelah. Karena Allah sendiri yang akan memberikan kepada kita semua kekuatan supranatural, yaitu kekuatan yang ajaib apabila kita mau menaruh pengharapan kita kepada Dia. Oleh sebab itu, percakapan-percakapan dan ucapan kita haruslah merupakan kata-kata yang membangkitkan semangat yang patah, yang memberikan pengharapan yang baru bagi saudara-saudara kita seiman. Amin ya saudara. Kemudian yang ketiga, perkataan kita juga harus menunjukkan berapa besar kasih Allah, berapa besar kasih kita kepada Allah. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama dan yang kedua. Tolong bacakan. Korintus pasal 13 ayat 1
sampai 2, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Amin. Amin. Gereja di Korintus ya saudara adalah sebuah gereja yang sangat diurapi, di mana anggotanya memiliki karunia-karunia yang luar biasa, bahkan untuk melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib, nubuatan, dan lain sebagainya. Namun masalahnya, anggota-anggota dari gereja di Korintus tersebut, mereka selalu bertengkar. Mereka saling iri satu dengan yang lainnya. Mereka saling mengkritik, selalu membanding-bandingkan kemampuan dan karunia yang mereka miliki, apakah secara jasmani maupun di dalam pelayanan serta kehidupan kerohanian mereka. Mereka suka membual, suka menganggap bahwa mereka lebih baik dan lebih penting dari orang-orang yang lainnya. Sehingga ketika mereka berkumpul, mereka beribadah, mereka tidak dapat merasakan kehangatan dan kesatuan karena sikap mereka yang tidak baik satu terhadap yang lainnya tersebut. Dan inilah yang mendorong Rasul Paulus menuliskan hal ini kepada sidang jemaat gereja di Korintus. Karena semua karunia dan iman yang mereka miliki tersebut adalah hal yang baik, yang bertujuan untuk membantu sesama kita. Seperti karunia untuk menyembuhkan contohnya ya, untuk membantu sesama kita. Tetapi dengan sikap yang tidak mengasihi, maka mereka gagal untuk mengerti arti dan tujuan yang sebenarnya dari karunia-karunia rohani yang mereka miliki tersebut, yang adalah agar mereka bertumbuh dalam kasih, tidak hanya kepada Allah, tetapi juga kepada saudara-saudara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu di dalam ayat ini Paulus menegaskan bahwa semua karunia yang kita miliki itu tidak ada artinya tanpa kasih. Dan Rasul Paulus juga mengatakan di dalam ayat yang lain, yaitu di dalam Galati pasal yang kelima ayat yang keenam, bahwa iman itu bekerja oleh kasih. Kita tidak usah membaca ayat ini ya. Galati 5 ayat yang keenam. Dikatakan di sini, iman bekerja oleh kasih. Tetapi tidak berarti bahwa karunia-karunia roh itu tidak penting. Seperti apa yang ada yang menafsirkan seperti itu ya. Oh, itu tidak penting. Karena karunia-karunia roh itu karena apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat ini ya saudara. Tetapi karunia-karunia itu sebenarnya sangat penting di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita. Tetapi semuanya itu harus didemonstrasikan melalui kasih. Dan dengan jelas Rasul Paulus memberikan secara detail bagaimana kita seharusnya mengekspresikan kasih tersebut kepada orang lain. Seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang keempat sampai yang ketujuh. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Tolong bacakan. 1 Korintus 11 ayat 4 sampai 7. Ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, guru, ia tidak memegahkan, sombong. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Amin. Nah, di sini Rasul Paulus menjabarkan atau memberikan secara detail apa sebenarnya kasih tersebut. Ya, kita akan melihat beberapa hal saja. Yang pertama dikatakan kasih itu, ayat yang keempat dikatakan kasih itu sabar. Dan kata sabar di sini berasal dari kata makrotumia dalam bahasa Yunani ya, yang terdiri dari dua kata yang yaitu makro yang artinya panjang dan tumos yang berarti temperamen atau kemarahannya. Atau dengan kata lain berarti memerlukan waktu yang panjang untuk mencapai kemarahan atau menjadi marah, atau dengan kata lain tidak gampang marah.
Jadi kasih itu tidak gampang marah, karena kemarahan biasanya diungkapkan melalui ucapan kita dan perkataan kita yang kasar, yang penuh dengan kata-kata yang tidak baik, yang menjelek-jelekan orang tersebut. Kemudian dikatakan kasih itu murah hati. Di sini berasal dari kata kristeuomai dalam bahasa Yunani ya, yang berarti memberikan sesuatu yang berguna untuk orang lain sebagai sebuah perbuatan yang baik dan ramah. Jadi murah hati adalah sikap kita yang selalu ingin menolong dan membantu yang ditunjukkan dengan kemurahan hati kita. Tidak hanya dalam sikap kita saja, tetapi dalam ucapan dan perkataan kita. Nah, selanjutnya di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, kasih itu tidak menutupi. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Dikatakan ya, ia menutupi segala sesuatu. Nah, di sini tidak berarti bahwa kita harus menutupi kejahatan yang dilakukan oleh seseorang ya saudara. Tetapi kita harus melakukannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 15 sampai 17. Itu yang diceritakan oleh Yesus yang saya tidak akan membahas sekarang ya. Jadi ketika kita mendengar sesuatu yang tidak baik tentang seseorang, kita tidak perlu menyebarkannya atau menggosipkannya atau menjelek-jelekannya atau mengkritik seseorang di depan publik dan menyebarkan masalah orang lain, karena kasih itu menutupi segala sesuatu. Dan tentu saja kita harus menyelesaikannya dengan sesuai dengan firman Allah. Dan oleh sebab itu kasih itu tidak dapat dipisahkan dengan pengampunan. Karena ketika hati kita disakiti, maka secara alami mulut kita juga keluar kata-kata yang mengungkapkan rasa sakit hati tersebut. Tetapi ketika kita mau belajar untuk mengambil keputusan untuk mengampuni seperti Yesus telah mengampuni kita, maka Tuhan Yesus juga akan mengubahkan hati kita yang negatif itu dan menyembuhkan hati kita yang terluka dan sakit. Dan ia juga akan memenuhi hati kita dengan damai sejahtera dan kasih-Nya, yang akan mengubahkan kenegatifan di dalam hati kita tersebut menjadi positif. Sehingga tidak ada lagi kata-kata akibat dari sakit hati yang keluar dari mulut kita. Tetapi yang keluar adalah kata-kata yang dipenuhi dengan kasih Yesus yang meluap dari hati kita tersebut. Karena itu saudara, mari kita semua belajar untuk saling mengasihi. Yang selalu kita tunjukkan melalui perkataan dan ucapan kita yang dipenuhi dengan kesabaran, dengan kata-kata yang murah hati terhadap saudara-saudara kita seiman. Kita mau belajar seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ini ya, ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Kita tidak hanya bukan merupakan ayat yang ditujukan kepada orang lain, tetapi kita menaruh ayat ini bagi kita semua. Kita mau berkata, saya itu sabar, saya itu murah hati. Saya tidak cemburu, saya tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saya tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri. Saya tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Saya menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu yang kita ingin miliki di dalam kehidupan kita, yaitu kasih tersebut. Dan kasih itu akan hidup di dalam kehidupan kita. Saya minta pemain musik dan pemimpin pujian untuk maju. Jadi pada pagi hari ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua untuk berkata-kata seorang dengan yang lainnya dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Karena Allah ingin agar kita semua menggunakan kesempatan yang ada untuk menunjukkan kasih kita dengan saling mendorong, saling menguatkan, saling menyokong melalui perkataan kita, dan bukan saling menjatuhkan dan menjelek-jelekan satu dan yang lainnya. Dan firman Allah juga mengajarkan agar kita merayakan kemenangan, pencapaian, keberhasilan saudara-saudara kita di dalam kehidupan kita secara jasmani dan rohani. Bukan iri hati dan mencemoohkan dan merendahkan apa yang mereka capai tersebut. Sehingga hal ini akan menambah semangat bagi saudara kita tersebut untuk lebih giat lagi bekerja, untuk berusaha,
dan melayani untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita juga mau belajar untuk sensitif dalam mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita, sehingga kita dapat memberikan nasihat, kata-kata dorongan, kata-kata pujian yang menguatkan, dan bukan hanya pandai dalam merangkai kata-kata saja ya saudara. Karena kita semua adalah satu tubuh di dalam Kristus, dan Yesus adalah kepala dari gereja kita. Dan kita semua adalah anggota atau bagian dari tubuh Kristus. Oleh sebab itu, kita juga seharusnya bersama-sama bekerja untuk melayani dan bersatu untuk membangun gereja Kristus, untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Amin. Saya nggak tahu lagu apa tadi ya, tapi mungkin kita menyanyikan lagu yang terakhir. Satu kali, setelah itu saya akan berdoa. Jemaat untuk bangkit berdiri. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur seperti nyanyian ini, kami mau belajar untuk percaya kepadamu bahwa ada mujizat, ada bahwa Allah kami adalah Allah yang dahsyat. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur buat kemurahan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan yang telah mengajarkan kepada kami pada pagi hari ini untuk menggunakan kata-kata kami untuk membangun saudara-saudara kami. Biarlah kata kami dipenuhi dengan iman kepada Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, dan biarlah kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kami semua dapat melihat kuasa Tuhan,
keajaiban Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya, oleh sebab itu kami berkata-kata. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah perkataan kami juga dipenuhi dengan pengharapan, penuh dengan yang akan membangun semangat yang patah bagi saudara-saudara kami. Dan juga terutama setiap kata-kata kami dipenuhi dengan kasih. Kasih kepadamu dan kasih kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami tidak akan mampu melakukan semuanya ini tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib yang mengubahkan hati kami semua yang tadinya negatif, yang dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan iri hati, dipenuhi dengan hal-hal yang jahat, yang negatif. Tetapi oleh salibmu, oleh pengorbananmu, oleh kasihmu, itulah yang mengubahkan, yang masuk ke dalam hati kami, yang mengubahkan hati kami menjadi murni dan dipenuhi dengan kasih Allah. Sehingga kami dapat meluapkan apa yang di dalam hati kami, yaitu kasih-Mu itu kepada orang lain melalui perkataan kami, melalui ucapan-ucapan kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa akan dimenangkan. Bapa surga, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Kau sendiri akan mempersatukan setiap anak-anak Tuhan. Supaya kami semua menjadi satu di dalam Engkau. Tidak saling iri hati, tidak saling cemburu, tidak saling iri hati dan sakit hati satu terhadap yang lainnya. Tetapi saling membantu, saling mendorong, saling menguatkan. Dan kami mau bekerja bersama. Bukan untuk kemuliaan kami sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan kami, melalui kehidupan kami, melalui gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Ya duduk Tuhan, kembali. saya serahkan kepada saudara. Terima kasih.